Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa yang berbahagia, selamat pagi. Pada kesempatan kali ini saya mau mereview tentang hukum pewarisan Mendel. Hukum pewarisan Mendel itu ada dua, hukum pemisahan segregation dari Mendel yang dikenal dengan hukum pertama Mendel, kemudian yang kedua hukum berpasangan secara bebas independent assortment yang dikenal sebagai hukum kedua Mendel. Siapa itu Gregor John Mendel? Beliau adalah bapak genetika karena melakukan percobaan persilangan tanaman menggunakan tanaman kacang ercis atau Pisum sativum. Kenapa menggunakan kacang Pisum sativum? Ada beberapa karakter, ada tujuh perbedaan, dari mulai bunganya, batangnya, kemudian warnanya, bentuknya, itu berbeda-beda. Jadi memiliki karakter perbedaan yang cukup banyak, ada 7. Baik, saya lanjutkan untuk hukum Mendel yang pertama. Jika individu dengan sifat A melakukan perkawinan dengan individu lain dengan sifat B, sifat keturunannya dapat mengikuti salah satu induknya atau merupakan hasil kombinasi dari sifat kedua induknya. Pewarisan sifat induk atau tetua kepada keturunan berikutnya disebut inheritansi. Hukum Mendel 1 disebut juga hukum segregasi yang menyatakan bahwa pada waktu pembentukan gamet terjadi pemisahan alel secara acak. Kemudian ada istilah-istilah yang digunakan dalam hukum Mendel seperti genotip. Apa itu genotip? Genotip itu menunjukkan sifat dasar yang tidak tanpa gen dan bersifat menurun atau diwariskan pada keturunannya. Kemudian ada juga fenotip. Apa itu fenotip? Hasil ekspresi atau perpaduan dari genotip dengan lingkungannya berupa sifat yang tampak dari luar sehingga dapat diamati. Genotip contohnya misalkan disimbolkan dengan T besar, T kecil, M besar, M kecil. Sedangkan fenotip contohnya batang tinggi, bunga warna kuning, itu yang tampak. Persilangan monohibrid merupakan perkawinan dua individu dengan satu sifat beda yang menyolok. Persilangan ini dapat terjadi pada tumbuhan, hewan, maupun manusia. Salah satu contoh persilangan monohibrid pada tumbuhan yaitu perkawinan antara tanaman berbunga kuning X besar betina dengan tanaman berbunga putih. Saya ulangi lagi, contohnya adalah parientalnya, fenotipnya yang betina tanaman berbunga kuning disilangkan dengan tanaman berbunga putih jantan. Genotipnya dihasilkan K besar untuk tanaman berbunga kuning, K kecil untuk tanaman berbunga putih. Gametnya
diambil satu. Yang tanaman berbunga kuning berarti K besar, tanaman berbunga putih adalah K kecil. Sehingga keturunannya F1-nya filialnya 100% tanaman anakan berbunga kuning. Homozigot, heterozigot, heterozigot ya, K besar dengan K kecil. Sedangkan generasi kedua, pariental dari tanaman berbunga kuning disilangkan dengan tanaman berbunga kuning, ya kan? Tadi sudah dihasilkan keturunan pertamanya itu tanaman berbunga kuning heterozigot, disilangkan lagi dengan tanaman yang heterozigot juga. Nah, genotipnya K besar dengan K kecil disilangkan dengan K besar dan K kecil, gametnya dihasilkan K besar dan K kecil dan K besar dan K kecil. Kemudian disilangkan dengan diagram Karpu, ya, persilangan Karpu, maka dihasilkan F2-nya adalah K besar dominan kuning, K besar K kecil heterozigot kuning, ya, K besar K kecil kuning, K kecil putih. Sehingga dominan kuningnya baik yang homozigot maupun heterozigot 75%, sedangkan yang resesif, ya, yang putihnya ada 25%. Sehingga perbandingan rasio fenotipnya kuning banding putih 75% banding 25%. Contoh lain adalah monohibrid pada hewan, persilangan antara marmut dengan rambut normal berwarna hitam dan marmut dengan rambut albino. Bisa Anda lihat di slide-nya, di situ ada parientalnya, ya. Marmut yang rambut berwarna hitam A besar disilangkan dengan marmut rambut berwarna putih albino A besar A kecil, gametnya A besar dan A kecil, sehingga filial keturunan satunya mempunyai gamet A besar A kecil, ya, heterozigot rambut berwarna hitam. Sedangkan keturunan keduanya berarti F1 disilangkan dengan F1 induk rambut berwarna hitam heterozigot disilangkan dengan betina, ya, tadi betina jantan rambut berwarna hitam, ya. Sedang Anda bisa lihat di tabelnya gametnya A besar A kecil disilangkan A besar A kecil, nah, kemudian A besar A besar A besar A kecil A besar A kecil A kecil A kecil. Alel A menyebabkan terbentuknya melanin pigmen pemberi warna, alel A kecil menghambat terbentuknya melanin. Sehingga dihasilkan A besar 1, gametnya A besar A kecil 2 dan A kecil 1. Jadi ada 1 homozigot A besar A besar kecil 2 heterozigot dan A kecil yang resesif kita muncul A kecil 1. Berapa persen? Berarti 1 banding 2 banding 1, 25% banding 50% banding 25%. Nah, tetapi karena masih ada A besarnya juga 75%, ya. Kalau ditanya hitam berarti masih hitam semua, ya. Berarti 75% banding 25%, ya. Kemudian hukum Mendel kedua, yaitu persilangan dua individu yang mempunyai dua sifat beda
dengan dua alel yang berbeda disebut dengan persilangan dihibrid. Misalnya di sini ada bentuk biji kacang kapri bulat dan keriput, warnanya kuning dan hijau, atau ukuran batangnya tinggi dan pendek. Hukum Mendel II ini dikenal dengan hukum perpasangan, hukum asortasi, atau penggabungan secara bebas. Hukum ini menyatakan bahwa setiap gen atau sifat berpasangan secara bebas dengan gen atau sifat lain. Contoh persilangannya adalah generasi pertama parental 1 dengan fenotip betina tanaman berbiji bulat dan berwarna kuning. Nah, itu mempunyai dua karakter, ya, baik dua fenotip bulat dan kuning, disilangkan dengan jantan tanaman berbiji keriput berwarna hijau, ya, keriput dan warna hijau. Genotipnya yang tanaman berbiji bulat B besar, K besar, disilangkan dengan tanaman berbiji keriput berwarna hijau B kecil, K kecil. Gametnya adalah B besar, K besar dengan B kecil, K kecil, sehingga keturunan pertamanya B besar, B kecil, K besar, K kecil. Tanaman berbiji bulat berwarna kuning. Kemudian generasi kedua, ya, dari keturunan 1, ya, sebagai parental P2 fenotip tadi, tanaman berbiji bulat berwarna kuning disilangkan dengan tanaman berbiji bulat berwarna kuning, sehingga gametnya adalah 1/4 biji bulat berwarna kuning, 1/4 biji bulat berwarna kuning, 1/4 biji bulat berwarna keriput kuning, 1/4 keriput hijau. Nah, nanti dibikin tabel, ya, tabel persilangan. Nah, sehingga dihasilkan rasio fenotipnya bulat kuning 9/16, bulat hijau 3/16, keriput kuning 3/16, keriput hijau 1/16, atau 9/3/3/1. Ya, saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan. Jadi persilangan monohibrid dengan persilangan penggabungan bebas ada perbedaan, ya. Yang penggabungan bebas mempunyai dua karakter, sedangkan yang persilangan bebas punya satu perbedaan. Hasil rasionya, gametnya juga berbeda. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.